Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nusa Developer dari kelas pemrograman Mobile Day akan presentasikan game kami. Yang perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Izani Zulhak dengan NIM 051. Lalu ada teman saya Zumratul Afifah dengan NIM 099. Lalu ada teman saya Pradipta Bagas ya Gantara dengan NIM akhir 095. Imelda Azalia Rahma dengan NIM akhir 072. Lalu yang terakhir ada Buma Haji Satria dengan NIM akhir 050. Kelompok kami akan membuat game dengan tema flip memory sejarah, yaitu game flip memory. Dalam permainan ini Anda akan diajak untuk menyusuri sejarah melalui kartu bergambar pahlawan. Setiap kartu memiliki gambar seorang pahlawan yang berperan penting dalam peristiwa sejarah. Kemudian deskripsi gamenya sendiri, yakni game flip memory ini kombinasi antara permainan memori klasik dan eksplorasi sejarah. Pemain akan dihadapkan pada kartu-kartu yang menampilkan gambar pahlawan dari berbagai zaman, mulai dari tokoh legendaris hingga pahlawan kontemporer. Dan untuk tujuan permainannya sendiri, yakni menguji dan meningkatkan daya ingat player untuk mencocokkan kartu pasangan pahlawan secara cepat dan seefisien mungkin. Kemudian setiap pasangan kartu yang ditemukan akan diiringi dengan informasi singkat tentang sejarah dan pencapaian pahlawan tersebut. Kemudian berikut ini adalah komponen penyusun dari game kami. Yang pertama kami menggunakan Flutter dan juga untuk text editornya kami menggunakan Visual Studio Code. Kemudian konsep dari game Flip Memory ini menggabungkan kecerdasan dan kesenangan dalam format permainan memori klasik. Dan konsep dasarnya adalah mencari pasangan kartu yang cocok dengan membalik kartu-kartu yang tersebar di atas meja. Dan setiap kartu memiliki gambar atau simbol yang harus diingat pemain untuk menemukan pasangan yang sesuai. Untuk cara memainkannya, yang pertama, player akan diberikan beberapa pilihan mengenai tingkat kesulitan game. Ada easy, medium, dan hard. Player akan dihadapkan pada sejumlah kartu yang ditempatkan menghadap belakang. Saat giliran player, mereka dapat memilih dua kartu untuk dibalik. Jika kartu-kartu tersebut cocok, player akan mendapatkan pasangan kartu dan player akan melanjutkan memilih kartu lainnya. Jika tidak cocok, kartu akan kembali tertutup dan player harus mencoba lagi. Tujuan utamanya adalah mencocokkan semua pasangan kartu dengan cepat dan seefisien mungkin. Komponen utama dalam game, yang pertama ada UI atau antar muka pengguna, menyediakan tampilan kartu-kartu memori yang dapat dibalik dan menampilkan ketingkatan kesulitan game easy, medium, dan hard. Yang kedua, manajer permainan, mengendalikan alur permainan termasuk awal dan akhir ketika player berhasil mencocokkan kartu yang sudah disediakan. Yang ketiga, yaitu kartu memori. Setiap kartu memiliki representasi grafis dari pahlawan dan berisi informasi yang dapat diingat pemain untuk mencocokkan pasangan. Yang terakhir, manager state, melacak status kartu terbuka atau tertutup dan player saat bermain dan memastikan kekonsistenan state game. Selanjutnya ada langkah pembuatan. Yang pertama ada konseptualisasi. Ide awal permainan flip memory dan pemilihan tema. Temanya seperti yang disediakan adalah pahlawan sejarah. Kedua, penetapan fitur utama dan tujuan pengembangan. Selanjutnya ada perencanaannya, seperti pembuatan rencana pengembangan yang mencakup tahapan produksi dan tenggat waktu. Identifikasi kebutuhan sumber daya seperti grafis, suara, dan data pahlawan. Selanjutnya ada desain antarmuka. Perencanaan antarmuka pengguna yang memuat kartu-kartu memori dan elemen lainnya. Penentuan tata letak, warna, dan estetika keseluruhan aset dan data pahlawan. Ada pengembangan backend, implementasi logika permainan, dan manajemen state-nya. Setting data pahlawan dan penyusunan kartu-kartu memori. Langkah pembuatannya,
ada pengembangan antarmuka, pembangunan Lemon UI menggunakan Flutter, integrasi tampilan kartu memori, ada uji coba, pengujian unit untuk memastikan fungsi setiap komponen, uji permainan menyeluruh untuk memastikan pengalaman pemain yang lancar, ada pengoptimalan kinerjanya, identifikasi dan perbaikan bug pada proyek kami, pengoptimalan kinerja untuk memastikan responsivitas dan kestabilan, ada refaktorisasi dan penyempurnaan para proyek, meningkatkan kode, menyempurnakan desain, dan mengoptimalkan pengalaman pengguna, melakukan perbaikan berdasarkan umpan baik pengujian beta. Sekian presentasi progres pertama kami dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.